kita Papuan. Hidup. Kan dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang ya untuk pengungsi Vietnam. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Rakyat Indonesia saja yang ingin menempati wilayahnya susah karena berbenturan dengan hukum. Kok ini enaknya saja memasukkan Rohingya ke Indonesia? Ini sepengakuan orang Rohingya-nya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka itu bukan terdampar, tapi mereka diantar. Setelah terdampar, apa yang mereka lakukan? Mager-mageran, guys. Makan, tidur, beranak. Makan, tidur, beranak. Itu aja kerja mereka. Yo, Santai People. Mereka bagian bersama Nyonyo dan Si Abu dan Mamang juga. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santai, linknya ada di deskripsinya. Ya. Agak memanas lagi nih perihal Rohingya people. Kenapa memanas? Mungkin ini penyebabnya ya. Ada artikel yang baru naik di hari ini. Ada beberapa topik yang memanas juga nih. Pertama kita meluncur dulu nih. Yang pertama meluncur. Terus Sini Nyo. Dari Vivaco ID. Ada judul headline-nya UNHCR peringatkan Indonesia bakal didatangi jutaan. ya Allah. Jutaan imigran Rohingya. Jutaan. Bukan setengah juta lagi ya. Puluhan ribu, jutaan katanya mau wadidaw. Nah, gara-gara artikel ini kita mohon maaf ya cuma baca highlight doang ya. Mungkin Santai People bisa baca ininya kalau pengen baca penasaran takut makan durasi. Nah, gara-gara highlight ini banyak langsung yang bereaksi di topik nih. Kita meluncur ke topik. Terus Nih ya. Kita buka nih dari salah satu kreator yang justru di sini jadi mulai kencang-kencangan nih ya. Nih dia nge-screenshot yang tadi tuh kan, berita tadi kan, bisa baca ya. Dia kasih opininya by text ya, kita bacain aja nih. Nah kan dikata juga apa, mana kemarin enak banget minta pulau kosong. Ini udah dikasih dikasih peringatan dari UNHCR ini. Ini sih namanya Rohingya menjajah secara halus. Ayo, waktu itu siapa yang gak terima pas Pak Jokowi menolak Rohingya pada tahun 2017 silam? Malah langsung demo dan fitnah. Kalian semua yang paling bertanggung jawab sih untuk hal ini. Jadi ada beberapa point of view nih. Salah satunya ada yang menolak, ya udah nolak deh. Salah satunya ada yang menolak sambil menyalahkan pada saat dulu 2017 gitu. Awal mula Rohingya minta tempat suaka gitu. Bapak Presiden menolak. Ada beberapa elemen yang menolak, tapi ada juga berbagai elemen yang protes. Iya nggak? Untuk minta untuk diselamatkan dan setelah beberapa tahun berjalan, loh kok seperti ini orangnya ya mungkin menyesal lah gitulah ya. Ya akhirnya malah ruwet sekarang nih gitu. Tolonglah. Gak cuma ini, ada lagi nih meluncur. Terus banyak polemik yang akhirnya bikin kecemburuan sosial nih Nyo. Ini salah satunya ada caption ya dari postingan Samiyah Zulaika. Samiyah Zulaika. Mohon maaf. Enak bener ya, pengungsi Rohingya bisa tinggal gratis di rumah susun Sidoarjo. Wah. Ceki people. Play. Di pengungsian rumah susun Puspa Argo, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, saat ini dihuni sedikitnya 140 warga asing. Belasan orang diantaranya adalah warga Rohingya asal Myanmar. Mereka bahkan sudah 5 tahun menjadi imigran di Indonesia dan hingga saat ini masih menunggu negara ketiga yang mau menampung mereka. Mereka bersedih dan prihatin melihat kondisi negaranya yang terus memanas. Mereka mengaku sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga yang masih berada di Myanmar. Sementara itu, saudara, pengungsi Rohingya di Sidoarjo, Jawa Timur menginginkan damai dapat tercipta bagi warganya. Mereka berharap militer dan juga warga sipil dapat bergandengan tangan dan hidup dengan rukun. Badan Pengungsi UNHCR saat ini ikut mendampingi warga Rohingya. Pengungsi mengaku resah dengan berita kekejaman yang menimpa warga mereka. Lebih dari sebulan mereka putus kontak dengan sanak keluarga mereka di Myanmar. Satu bulan tidak ada kabar, tidak ada cerita, tidak ada telepon. Hidup mati tidak tahu di mana, rumah-rumah sudah bakar. Nandang tidak tahu di mana, larian hidup juga mati tidak tahu. Lari utang enggak, lari sungai tidak tahu di mana.
kita orang banyak ingat, kita ada ibu-ibu, saudara-saudara kita orang. Jadi ini yang menjadi kecemburuan sosial sama warga-warga kita ya, warga-warga Indonesia ya, di mana ini tuh kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, ini adalah pengungsian pada saat itu 2017 gitu kan, bisa dapat gratis tempat tinggal, rumah susun gitu kan, di mana sepertinya warga asli Indonesia banyak juga yang masih tinggal di kolong jembatan. Iya banyak. Kalau pulang kantor ngelihat masih ada yang tetap tidur di gerobak. Ya enggak, yang gerobak-gerobak mulung gitu ya. Yang tidur di depan emperan toko itu juga masih banyak. Memang kadang tuh suka lupa ya, yang terdekat aja masih belum ini gitu. Iya. Ya tolonglah tapi kan ya. Iya sih, jatuhnya jadi kayak ya memang baik membantu orang tuh baik, tapi ya tolong dilihat dulu yang di jadi agak miris gitu ya, tolonglah. Nih, Mama mau kasih next lagi. Terus Ninyo, ini ada postingan dari Barak Kodam ya. Ada apa ya ini namanya ya? Headline artikel ya. Alasan Rohingya kabur dari kamp pengungsian Bangladesh padahal sudah dijatah makan 124.000 sehari gitu kan. Astaga. Ciki-ciki people. Play. Ketika mereka বাংলাদেশে মারা তখন আত্মীয় স্বজন বেশি কষ্ট হয়, বেশি মারা ধরা করে যাই জুলুম করে না নির্যাতন বাতাস নয় কেন বলে আর কি জিনিসের দেশের মাঝে বালা হয় শান্তি পাইবেন হয়ে মানুষ আয় আড়াই কে বুঝি তার তো খেয়ে গিয়ে দিল আমার ডরগুলি আড়াই কেটে আসি লাগে খুশি লাগিলে একটা নিজের ঘর বাড়ি হদি আনলো আনলাকা ফরক এনে দিই। Coba Mama nggak ngerti itu kan tulisannya, teksnya juga terlalu cepat. Iya. Kita gitu. Belum selesai baca udah ganti. Tapi kalau kita baca nih ya, gaji pengungsi Rohingya sebelumnya 5 juta per bulan, sekarang jadi 3,7 juta per bulan. Makanya pada geser ke Indonesia gitu. Nah, di sini ada tambahan juga nih, Rohingya ini kebiasaan dimanja, makanya kegiatannya cuma waduh kasar banget. Sebelum mereka dijatah 175 per bulan, per hari. Sorry. Bayangin punya 5 anak kan sehari dapat 1 juta. Iya, banyak juga ya gitu. Iya, kan maksudnya ya kayak gitu aja udah nggak ngapain aja udah enak kayak gitu. Dapat gaji gitu. Iya. Ya wajar kalau akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial gitu. Di era medsos sekarang lagi apalagi kan. Tolonglah jadinya. Kita ke nextnya. Cus. Ninyo. Ya. Ada yang nge-spill isi gimana sih kondisi rumah susun Sidoarjo gitu, tempat warga Rohingya sebelumnya yang itu tinggal nih ya. Ini caption, bagaimana menurutmu pengungsi Rohingya tiap bulan dapat jatah uang 1.250.000? Oke, dapat penampungan gratis nyaman di Sidoarjo. Nah kita orang Jawa pingin punya tempat tinggal nyaman harus capek-capek kerja buat bikin rumah. Nah itu yang aku bilang jadi kecemburuan sosial kan. Ceki-ceki people. Play. Keadaan tempat penampungan dari beberapa pengungsi Rohingya yang berada di Sidoarjo. Nah, memang bisa Anda lihat di penampungan ini terlihat sekali tempatnya begitu layak ya, karena memang dilihat dari kondisinya, ada ruang tamu, lalu ada televisi dan juga ada kamar di sini. Nah, begini adalah keadaan atau kondisi kamar pengungsi Rohingya. Memang tampak layak untuk kita buka pintu langsung kamar, studio ya, kamar ya, kasur ya, tempat makan di situ doang. Ini ada ruang tamu, tolonglah. Ya Allah. Aduh, lanjut lagi. Lanjut. Dihidup atau ditinggali. Ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya, iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup karena itu. Ya makanya kerja atuh Bapak. Atuh kalau ngandelin uang sakunya mah mau cukup, makanya kerja gitu. Tolonglah. Kerja, jangan cuma mau dikasih terus makan. Bajunya gitu. Heran aku kenapa kok males banget gitu. Orang-orang itu males banget. Tolonglah. Aduh, lanjut lagi. Lanjut. Karena itu kalau ini kan semua, kalau 1.250.000 itu semua pakaian, makanan, minuman ya semua dalam itu. Ya kerja makanya anjir sumpah. Yang berdarah-darah nggak dapet tuh 1.250.000 sebulan itu masih bisa hidup dicukup-cukupin. Iya. Dia ngarepnya minta lebih gitu. Nggak cukup. Anda bukan raja, kontribusi Anda buat negara ini aja tidak ada. Nah, itu dia. Sadarlah gitu kan, ya Allah, beban. Mungkin
mungkin buat beberapa orang 1.250.000 itu udah cukup banget buat makan, buat ini gitu. Dan maksudnya juga baju kata dia kan, maksudnya ya baju masa iya tiap bulan mau beli sih? Ya mungkin dia pengen ikut jadi ini apa RFS Rohingya Fashion Show gitu kan. Ya nggak tahu juga gitu kebutuhannya kan. Sampai baju dijadiin alasan gitu kan. Maksudnya tolonglah. Kan, ya kalau kita normalnya mah kan ya yang paling penting kan makan, tempat tinggal, listrik, air, ledeng, telepon enggak ya? Enggak dong, telepon enggak pakai telepon telilit dia. Enggak, maksudnya kita juga enggak tiap bulan beli baju kan. Maksudnya kayak ya udah baju yang ada ya dipakai gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih ngelihatnya kayak dia udah dikasih kemudahan dengan punya tempat tinggal di mana kita tahu ya orang-orang berdarah-darah buat dapat tempat tinggal. Iya, betul. Termasuk kita juga. Betul. Terus dia dapat apa ya, uang saku 1.250.000. Kayak udah ada tuh, udah dikasih keringanan tempat tinggal, nggak usah mikir lu ya. Duit tinggal cari lebihannya gitu. Kalaupun misalkan budget dia buat keluar per bulan itu 2 juta ya tinggal lu cari 750 gitu. Ini masih cukup. Ini kita ke nextnya. Nih Nyok, langsung disambut keluh kesahnya sama ibu kreator nih. Ceki people. Play. Kita yang kerja mati-matian demi sesuap nasi, boro-boro beli tanah. Ini pengungsi rohania datang tinggal nyuap nasi, lauknya ayam goreng masih kurang cenah, kurang banyak, mana sekarang minta pulau. Satu Ragunan bisa bicara bahasa anjing enggak? Kasar sih mbaknya, teh kasar. Bener juga ngomong soal minta pulau nih. Baru tadi ada komentar dari Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin yang katanya ada kemungkinan atau peluang disimpan di Pulau Galang. Serius nih meluncur. Nih yo, ngamuk loh ini kalau kejadian beneran. Iya. Nih, ceki people. Play. Bisa jawab Rohingya. Yang Rohingya ini kan saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini. Sebab ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat ya. Dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai terus nanti terus larinya ke Indonesia. Sorry dipotong, enggak, kata tidak mungkin kita menolak tuh maksudnya gimana sih? Rakyatnya aja udah menolak loh, gimana maksudnya? Terus dan juga maksudnya di luar Indonesia pun menolak loh. Emang apa salahnya kalau kita menolak juga? Sama ini kan rakyat tuh kekuasaan terbesar ya di rakyat. Rakyat juga udah benar-benar pada menolak loh. Kenapa kok bisa keluar kata tidak mungkin kita menolak? Coba lanjut lagi. Ke sini itu menjadi beban dan kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab terhadap masalah pengungsian di PBB. Ini harus kita lakukan pembahasan bersama. Ini soal kemanusiaan. Ya, soal kemanusiaan yang harus ya sebenarnya bukan hanya kita ke sini ada. Kemarin juga waktu saya berkunjung ke Yunani menghadapi juga situasi ya mengalami serupa juga. Yang ke Eropa tuh masuk ke Yunani juga dan mereka juga seperti kita menghadapi kesulitan dan mereka bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan harus kita tanggulangi. Nah, karena itu nanti ada solusi-solusi yang pas dan masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana. Kan dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang ya untuk pengungsi Vietnam. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu ya. Pulau Galang. Kalau pada saat itu pengungsi Vietnam, aku tadi udah cek. Yang komen tuh banyak banget yang komen beda katanya. Kalau pengungsi Vietnam dia udah ada ininya takarannya nih. Kemungkinan nih pada saat beberapa tahun nih ya beres nih isunya nih. Dan bakal balik. Kalau ini kan case-nya diusir sama pemilik negaranya ya, sama Myanmar gitu kan, yang nggak tahu ada kejelasan apa enggak gitu. Jadi agak beda kalau kata netizen tuh. Case sama case-nya Vietnam sama ini agak beda gitu. Jadi kalau dikasih pulau mau sampai kapan gitu? Ya bisa jadi malah bisa diklaim jadi pulau mereka sendiri. Ntar ngedirin negara sendiri ngerusuh. Alah anjir pusing terus. Belum manggil teman-temannya. Dapat pulau nih Bray gitu. Sama aku bilang kalau masalah soal kemanusiaan, kayak ya balik lagi yang kemarin yang kasus Teh Novi.
itu bicara masalah kemanusiaan juga kan. Malah ngambil yang punya orang. Kenapa nggak yang di sekeliling gitu? Itu masih banyak loh kalau mau ngomong soal kemanusiaan ya. Liar ya. Sekitaran masih pada lapar kemanusiaan. Ini gimana nih Santuy People ada peluang katanya Maya disimpan di Pulau Galang. Tolonglah. Nextnya Nyo. Terus. Nih Nyo. Bang Bewok speak up lagi nih, menarik Ceki People. Play. Mahasiswa Aceh baru-baru ini sudah melakukan aksi demonstrasi tolak Rohingya, tapi sepertinya mereka kekurangan masa nih guys. Pesan buat mahasiswa Aceh, coba berkolaborasi dengan masyarakat. Karena apa? Karena saat ini total pengungsi Rohingya sudah mencapai 1084 orang. Dan itu belum termasuk 139 orang yang mendamparkan diri tanggal 2 Desember. Dan tahu gak kalian, mereka ini nggak terdampar guys. Ini adalah penyelundupan Rohingya. Salah satu dari mereka bilang nih, dia yang bilang kalau sebenarnya Indonesia ini adalah tujuan akhir mereka, bukan Malaysia lagi. Dan yang terdampar ini mayoritas dari Bangladesh. Setelah terdampar, apa yang mereka lakukan? Mager-mageran guys. Makan tidur, beranak, itu aja kerja mereka. Karena mereka ini nggak perlu kerja untuk mendapatkan nasi. Setelah nasinya dikasih malah dibuang. Gue nggak tahu kenapa kayak udah gedek banget sama kelakuan masyarakat Rohingya ini. Gue juga mau spill sesuatu juga nih. Kalian lihat ini guys. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata ada 1000 orang Rohingya yang tinggal di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo. Mewah guys, gedung tingkat, kalian lihat di gedungnya. Iya juga gitu. Sementara WNI apalagi di Jawa ini banyak yang nggak punya tempat tinggal. Dan orang-orang Rohingya ini tinggal di tempat seperti ini kurang lebih sudah 5 tahun. Gue nggak tahu kenapa makin mendidih nih sama UNHCR ya. Jadi buat mahasiswa Aceh dan juga masyarakat Aceh, kalian datangi tuh gedung UNHCR di wilayah kalian. Aceh sedang nggak baik-baik saja, ini gawat guys. Ya kan? Sih, wajar kalau menimbulkan kecemburuan sosial gitu kan. Datang malas-malesan, tidur makan beranak gitu kan. Tadi kalau aku sih salfok sama makan yang dibuang Mang. Iya. Karena kan rata-rata kemarin waktu dikasih segitu kurang. Ya udah kenapa nggak dibagi ke yang kurang daripada dibuang kayak gitu, mubazir jadinya. Gak ngerti aku, tolonglah Nyo. Ntar yang satu bilang apa komplain kurang, yang satu dibuang. Yang satu pengen ada ikan salmonnya gitu. Udah gak usah aja, gak usah. Tolonglah atuh anjir, gawat, liar, bikin emosi aja. Komen-komennya juga pasti emosi kayak gini, contohnya dari Faiza Aquarium. Siapa di sini yang gedek dan panas kalau udah dengar berita si Rohingya? Aku katanya. Iya, soalnya kan balik lagi kita bisa ngelihat sekitaran yang aduh nih kada kasihan gitu kan, masih ngais-ngais sampah gitu, masih berdarah-darah buat dapat makan. Ini tidur bangun-bangun makan, habis makan ngantuk tidur lagi, malam pengen ngemprut gitu kan, beranak. Wah, makin banyak nih kita gitu. Iya, kalau mau dibilang kasihan pengungsi Rohingya, ya kasihan, tapi ya kan banyak yang lebih kasihan lagi warga negara Indonesia sendiri malah. Tolonglah ya. Kita kasih next ya. Terus update kondisi terbaru dari yang kemarin mau diusir paksa, yang akhirnya kan katanya mau diinfokan 14 hari ke depan tuh tinggal di lokasi penampungan sementara ya, yang itulah. Nah ini kondisinya nih, Ceki wow. Play. Saat ini kita berada di lokasi penampungan sementara pengungsi Rohingya yang ditampung di areal gudang milik BPKS. Mereka ditampung di 2 tenda. Yang ini untuk wanita dan yang ini untuk kaum lelaki. Mereka memanfaatkan areal tempat ini atau bekas gudang ini untuk menjemur pakaian. Seperti ini. Mereka ditempatkan persis di pelabuhan. Ini coba kita agak mendekat. Ini seperti ini kondisi penampungan sementara pengungsi Rohingya di Sabang. Kurang lebih itu ya kondisinya ya. Untuk
khusus untuk ini ya, 139 warga yang kalau kata Bang Bewok tadi mendamparkan diri pada tanggal 2 Desember ya. Yang kemarin dirusuin sama mama gitu kan ditahan dulu di sini nih untuk sementara 14 hari ke depan katanya. Tapi mama yang kemarin itu pengennya dipulangin aja gitu, khususnya untuk baru datang ini meluncur nih. Tunggu Mang. Oh belum. Sama jatuhnya jadi kayak kelihatan bohongnya nih mereka udah. Kenapa? Aku bilang kayak gitu karena yang pertama yang di sini kan katanya bilang Indonesia itu cuman ini kok, kita sementara doang kok, nanti mau pindah ke negara selanjutnya. Sedangkan yang tadi kita play itu yang kata Mamang itu kan ada yang bilang kan ini udah tujuannya memang ke Indonesia, bukan berlabuh doang di Indonesia. Tujuan gitu. terakhir gitu. Iya. Bukan transit gitu, bukan transit gitu ya. Iya, itu aja udah kelihatan bohongnya kan. Ini belum ada follow up dari yang UNHCR yang nganterinnya gitu kan. Tolonglah, harusnya udah di follow up. Wah, udah ditolak nih gitu. Akhirnya dia di tempat sementara nih, di follow up dong. Timnya mana? Nggak ada kan? Ngirim-ngirim doang, ngurusin kagak. Tolonglah. Ninyo yang perihal ibu-ibu yang pengennya usir aja nih meluncur. Cus. Ninyo, masyarakat Kongsi Sabang demo menuntut pengusiran. Malu Perahu itu ceki-ceki people. Lay. Sudah ada jaminan Pak. Berarti tanda kerjasama masyarakat sama aparat negara. Jangan berbalik badan Pak. Iya. Depan ini enggak. Istilahnya. Janji Rabu kasih masuk rakyat. Aman kita Pak Bolet. Hidup. Kita tunggu aja. Kaget aku. Kita tunggu keputusan dari yang rapat. Jadi kalau dari warga yang orasinya dipimpin oleh ibu-ibu ini, pengennya mah udah nggak usah sementara pulangin, dah. Iyalah, ngapain di sini? Udah yang kemarinnya, yang khusus yang terutama yang tanggal 2 Desember tadi mendamparkan diri ya. Kalau kata Bang Bewok mah ya, gitu 139 orang itu, nggak usah tampung-tampung dari sementara pulangkan. Kalau dari masyarakat Kongsi Sabang ini gitu kan. Cuma balik lagi kan, aparat melakukan perintah dari pemimpin kota setempat gitu untuk ya tetap berjaga karena ini mau disimpan sementara 14 hari ke depan gitu. Sambil dipikirin, ngapain pusing mikirin rakyat orang aja. Iya. Sumpah diusahain banget sampai dicari peluang buat ke pulau ini pulau itu. Heran aku mas segitunya gitu. Ada apa why? Ini coba kita kasih next ya. Terus Ninyo, nextnya Mamang mau ngasih perwakilan netizen Indo. Bapak ini Mamang mau nyebutnya pemberani dan tangguh ya. Ada caption, ada apa dengan UNHCR, dasar hukumnya apa UNHCR ini? Udah mau namanya konsonan semua kan udah tahu sok Mamang suka belibet ya. UNHCR gitu kan. UNHCR. Iya, ceki-ceki people. Play. Kemudian ada apa dengan UNHCR? Hanya berbekal ID card bisa masuk ke Indonesia. Oke. Kalau hanya sekelompok atau dua kelompok, ini berbondong-bondong, mau sampai kapan ini tiba di Aceh? Ya, ini juga harus dipertanyakan sikap UNHCR ini terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Jangan sampai ada ide atau isu menawarkan pulau atau meminta pulau kemudian kita turuti. Ini bahaya di kemudian hari. Ini tentang kedaulatan, bukan lagi kemanusiaan atau seiman. Masih segar dalam ingatan saya, ya, beberapa kasus di Indonesia ini, katakanlah ya, yang masih saya ingat karena saya tinggal di Lampung, kejadian di Register 45, ya, Kampung Moro-Moro. Di situ ada beberapa masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang ingin ya mengolah lahan atau menempati lahan register ini dijadikan kebun singkong. Walaupun itu ada ulah oknum juga, saya katakan seperti itu. Namun karena masyarakat melawan hukum, bertentangan dengan hukum, harus berurusan dengan hukum dan harus menghadapi aparat hukum, aparat penegak hukum waktu itu. Ini bicara Kampung Moro-Moro yang ada di Lampung. Bicara Rempang, saudara kita di Rempang ingin tinggal di sana, ya. Persoalan itu mereka punya sertifikat atau tidak, tetapi sebagai rakyat Indonesia, bukan pengungsi Rohingya, ingin menetap tinggal di sana. Karena terbenturan aturan regulasi yang dahulu sudah dilakukan, yaitu tentang akan didirikannya industri di situ, mau tidak mau diregulasi
masyarakat Rempang. Itu pun berbenturan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melawan hukum. Ya. Lah kemudian tentang UNHCR memasukkan pengungsi Rohingya ke Indonesia, ini apa dasar hukumnya kalau kita bicara hukum? Ya, rakyat Indonesia saja yang ingin menempati wilayahnya susah karena berbenturan dengan hukum. Kok ini enaknya saja memasukkan Rohingya ke Indonesia tanpa mempunyai dasar hukum yang jelas? Bicara kemanusiaan oke, ya. Tetapi bicara tentang aturan hukum yang ada di negara kita yang bersinggungan langsung dengan warga rakyat Indonesianya, ini harus tegas menurut saya. Ya, terserahlah. Saya bersuara ini, netizen mau bilang saya apa, monggo silakan. Karena saya tidak bicara tentang hari ini masalah kasus Rohingya ini, tapi bicara tentang anak cucu kita ke depan. Gitu tuh, kalau mau lihat fullnya bisa langsung meluncur ke perwakilan netizen Indo karena ini lumayan 7 menit gitu. Aku setuju sih sama bapak ini, maksudnya. Setuju aku juga. Dan juga bapaknya kan tadi bilang kan, ya mohon maaf saya ngomong kayak gini netizen gitu kan. Ya nggak apa-apa Pak, justru netizen malah mendukung bapak kayaknya dengan kayak gini ya. Iya bener juga yang jadi pertanyaan, apa dasar hukumnya UNHCR kok enak banget ya bawa ngedropin cabut dah lurus gitu. Kenapa wah kayak kesannya kayak kita tidak bisa berdaulat aja gitu kan? Tolonglah. Pusing sekali kenapa aku. nih kalau misalnya pemerintah lah anggapannya oknum pemerintah aja bisa ngasih, katanya kan mau kasih pulau buat Rohingya, ya udah kenapa nggak kasih pulaunya buat yang ini yang kayak di Lampung yang nggak dapet wilayah tadi, itu ya buat itu aja daripada buat penduduk negara lain gitu kan. Toh itu jelas kalau ngasih kayak gitu kan buat rakyat kita sendiri Indonesia ya nggak? Iya, terus kontribusinya juga jelas gitu kan. Iya, dan juga yang jelas nggak minta makan juga, nggak minta tempat, ya cuma minta lahan doang buat di tempat tinggalin doang. Kalaupun kerja ada duit pajaknya juga masuk kan, kalau Rohingya kayaknya pajaknya nggak masuk. Nah itu makanya enggak mah justru nggak bayar apa-apa mah. Oh iya. Coba kita kasih next ya. Yes. Nyoh. Lastnya sebelum ke intermezzo ini Mama mau kasih, ada kreator TikTok yang membongkar ya kebohongan asli Rohingya nih ya, kita dengar kayak gimana ciki-ciki wow. Play. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu orang-orang Rohingya tuh udah mulai masuk guys. Kalian pasti tahulah konflik-konfliknya di Myanmar itu seperti apa. Orang-orang Rohingya ini, etnis Rohingya ini benar-benar tidak diakui kewarganegaraannya. Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarannya itu selalu ke Indonesia. Katanya sih terdampar ya. Kalau misalkan terdampar kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia. Ternyata ini sepengakuan orang Rohingyanya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka itu bukan terdampar, tapi mereka diantar. Jadi adalah oknum-oknum yang mengantarkan para etnis Rohingya ini ke Indonesia. Mereka tuh diantar pakai speedboat atau mungkin sejenis kapal penumpang gitu. Nah di tengah laut mereka barulah pindah ke kapal yang lebih jelek. Jadi seolah-olah tuh kayak mereka udah berlayar selama berbulan-bulan terombang-ambing tanpa makan. Ibaratnya nih ya, kita yang gak makan 3 hari aja tuh udah gak tahu lemas atau gimana lagi. Ini tengah laut, air aja asin loh. Apalagi di dalam kapal tuh sebegitu banyaknya, sebegitu membludak. Kalau dipikir-pikir kalau misalkan mereka buang hajat dan lain-lain gimana caranya? Iya. Nah jadi tolong ya untuk warga-warga Indonesia dan teruntuk warga Aceh tersendiri, stop untuk terima orang-orang Rohingya. Karena Sorry, dipotong dulu. Bener juga, anjir bener masuk akal. Asa nggak mungkin ngeliat kapal yang kemarin reot segala macem, lintas kan, betul. Belum nanti ada ini kan monster laut. Tidak ada dong, itu di One Piece. Belum nanti ketemu marin, bajak laut gitu kan. Nah, kayak better marinnya One Piece deh daripada nggak jadi. Gitu karena kan. ya gitu, maksudnya kalau di itu aja kayak harus ada izinnya segala macam, ini kok ya bisa gitu. Kemarin tuh aku masih kayak mikir, kok bisa ya kapal, ya mohon maaf ya terkesan reot begini gitu, nggak kebayang berhari-hari gitu kan. Terus kayak apa ada awak kapalnya untuk kendaliin gitu. Tapi kalau dibilang terdampar aja ngikutin arus aja gitu, kok bisa
Dua-duanya nyampe di situ. Kok bisa di tepat gitu. Jadi buat seakan-akan wah ini alam yang menakdirkan kita gitu. Tapi kalau barusan dengar dari cerita mbaknya gitu kan, di mana mbaknya dia bilang diceritain dari temennya orang Aceh asli, itu ada transit di tengah tuh dioper. Yo naik kapal ini ya 3 2 1 action. Oh, tidak gitu kali ya. Pakai speedboat loh. Tolonglah. Lanjut lagi Jo. Lanjut. Karena perlakuan mereka juga nggak baik guys, kasar, buang-buang nasi. Jadi mereka tuh dikasih nasi tuh minta jantung gitu, dikasih nasi minta tanahnya Aceh. Dan jujur miris banget, sedih banget ya. Yang aku khawatirin itu takutnya dia tuh malah berkembang biak di Aceh, terus dia mengambil tahta kekuasaan. Meskipun sebenarnya mungkin nggak bakal sih sampai segitu juga. Cuma maksudnya mereka ini merepotkan sekali guys. Mereka datang tanpa paspor. Apalagi kan di daerah Aceh ini bener-bener terkenal banget ya, Islamnya kental lah gitu dengan syariatnya. Dan aku juga nggak yakin sih semuanya itu Islam. Boleh jadi ya mereka hanya menggunakan mungkin hijabnya dan lain-lain itu ya untuk berlindung. Jadi buat oknum-oknum atau misalkan orang-orang yang menerima Rohingya, aku harap pemerintah lebih tegas dan bisa ambil tindakan ya. Karena kalau misalkan kita berpikir jangka panjang nih, misalkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, aku yakin etnis Rohingya yang terdampar katanya lebih dari 1.000 orang ini mungkin akan merasa bahwa Aceh ini adalah tanahnya. Jadi please viralkan dan semoga video ini nyampe ke pemerintah supaya bisa bantu wilayah Aceh untuk mengungsi Rohingya atau mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Oke? Dan buat UNHCR tolong tanggung jawab. Guys, aku jadi mikir jelek lagi nih. Tapi nih Nyo, menariknya ya mungkin ketakutan Mbak ini kalau dari sudut pandang mau nyari sisi positifnya nggak boleh bersujon gitu, belum tentu kan dia mau pengen tanahnya atau mau kudeta segala macam. Tapi kalau kita lihat di historikalnya di Malaysia itu sudah terjadi. Mereka ingin merebut pasar apa gitu kemarin lupa memang pokoknya itu udah terjadi. Makanya teman-teman kita gitu kan di Malaysia udah kayak ngingetin. Udah bawel banget buat ngingetin, woi hati-hati Indonesia itu udah baik banget kasih tahu. Di sini udah sampai kejadian nih. Untungnya ya walaupun udah dalam tanda kutip agak rusuh gitu, tapi masih ke hold gitu, dia nggak sampai terjadi pengkudetaan segala macamnya gitu. Pusing kirain sehari 2 hari 3 hari beres gitu, ternyata makin runyam. Mana tadi artikelnya serem banget lagi di awal, jutaan jutaan ini ribuan aja, 1.000 lebih aja kayak pusing kita apalagi jutaan, tolong lah. Dan lagi kalau misalnya dibilang jangan bersuuzon gitu, tapi kan apa ya, ini aja baru berapa hari nggak anggapannya setengah bulan lah ya, setengah bulan aja udah minta pulau gitu ya, gimana nggak makin suuzon kitanya. Coba ditambah track record gitu yang terjadi di Malaysia, ditambah peringatan dari teman-teman di Malaysia juga yang ngasih tahu gitu. Tolonglah. Kita nextnya Nyo ke intermejo. Cus. Nyo, ini nextnya mungkin bikin Nyonya jadi pengen miara kura-kura. Ceki people. Play. Ya Allah. Ini kura-kura versi keren. Dia niat beli kostumnya loh. Tapi dia dibalik itu dia diem loh. Iya. Ya dari pakai kostum yang apa ya agak mengganggu di pergerakan aja dia udah diem, berarti bisa dibilang kucingnya kalem gitu. Kalau si Abu kayaknya nggak ada harapan buat memang beliin topi mangkok di sini nih. Kayaknya dia sulit sekali gitu. Sulit ya, ada sesuatu aja kayak tuh langsung begini. Tuh dipegang ini aja tuh. Udah. Gak mau deh, tolong. Giling-giling. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nyo, kalau tadi kura-kura mahal, ini kura-kura versi murah Jaki people. Play. Ya Allah. Dia lebih menggunakan topi untuk menjadi kura-kura ya. Kalau tadi kan versi mahalnya tuh, kalau ini versi murah. Gimana? Pengen merah kura-kura jadinya? Kalau kura-kuranya kayak gitu, aku pengen. Nggak bisa, kura-kuranya tetap kura-kura beneran. Ini kan tidak kura-kura cosplay. Nggak mau, pengennya menge aja. Iya. Ya Allah, tolong. Kita ke next ya. Terus. Nyo, next ya kucing oranye yang gembul, Ceki people. Play. Ya Allah. Mama, aku mau Mang. Ini. Iya mau. Nggak bisa, dia boneka dia. Enggak. Dia boneka hadiah Temjon. Hadiah Temjon yang capit-capitan itu. Kalau nggak nuker tiket 2.500 tiket dapat ini boneka. Ini bukan makhluk hidup, boneka Nyo. Enggak, aku bisa. mau. Nggak bisa. Ya Allah, gemoy banget lagi perutnya, Bu. Tapi apa ya?
ada limitnya Nyo. Apa? Gedean dikit nggak bisa begitu Iya dirauk sih. kita gitu. Makanya mending meng biasa aja, meng kayak abu aja. jangan apa namanya? Jangan macan-macan kayak gitu, tolonglah. Kita kasih nextnya. Just. Nih Nyo, ada meng yang love language-nya kayak abu. Ceki people. Play. Ya Allah, iya lagi. Mirip banget. Tuh. Tapi dia menunjukkan tanda sayangnya itu. Iya, mukanya lo tuh bete-betenya mirip abu, songong-songongnya mirip abu. Ini kalau dibilang tuh love language-nya physical attack. Bukan physical touch. Abu juga physical attack ya, walaupun perutnya agak gelambir ya. Walaupun udah diingetin suruh sit up, dia tetap nggak mau sit up, perutnya agak gelambir, jadi sulit lah si Abu mah. Ini makan mulu nih, fokusnya ke makan aja nih. Dilihat yang bener, kamu digigit mulu si Abu mah. Coba mama mau ngasih kelasnya meluncur. Terus. Nyo, ya. Las adalah kucing yang mupeng, sama kayak si Abu kalau lagi mupeng pengen cemilan nih. Ceki people. Play. Nih, audionya di mute karena lagu. Ini kan babunya makan. Dia nggak bisa tuh. Apa gelus-gelus lidahnya tuh. Sampai miring-miring sambil nyengong. Cuman bedanya ya dia mungkin tahu gitu kan. Wah, ini punya babu gua nih, tidak boleh gua rebut. Jadi gitu cuma sekedar mupeng doang gitu. Tuh miring-miring Lihat mozzarella mupeng banget kucingnya ya Allah, men. Jadi dia ada ini ya, Mang. Jadi kayak ngebayangin begitu. Aduh, enak kali mozzarellanya. Ya, dan dengan cueknya babunya nggak ngebagi. Tapi nggak tahu boleh nggak sih dikasih mozzarella gitu. Nggak tahu. Tapi yang jelas tuh babunya nggak peduli, nggak akan gue bagi kata babunya. Tolonglah, men. Ya lucu banget sampai miring-miring gitu kepalanya. Udah lah, ya kita meluncur ke sana, yang itu super next aja. Oke, meluncur. Cus. Ya, yes. Super next kita kali ini ada 3 dan sepertinya emosi semua ya. Yang pertama kita buka dari Alvia Agatha Fiana Biprilly Queen. Absen. Selamat siang Nyomang and Santu People. Pemerintah harus bisa lebih tegas sih menindak masalah ini. Apalagi ini tidak ada perjanjian yang ditandatangani dalam hal kesediaan menampung pengungsi. Mengatasnamakan kemanusiaan dan HAM sih boleh-boleh aja. Tapi jangan bodoh juga kalian yang keluar-keluar ngecam tindakan warga Sabang dan Aceh. Kalian sendiri sudi enggak kalau harus menampung pengungsinya? Jangan banyak keluar-keluar sok-sokan punya kemanusiaan tapi kalian aja enggan untuk menampung. Lucu kali. Dan setahu aku namanya pengungsi itu cuma sedikit. Kalau banyak 500.000 orang itu bukan pengungsi tapi pindahan negara. Nyomang capek kali aku sama yang ngebela itu pengungsi. Otaknya di mana coba? Dan kenapa mereka nggak pindah negara aja sama yang dibela? Jangan jadi warga Indonesia kalau lebih mentingin orang luar daripada negara sendiri. Nah, kita bisa lihat ya, Ibu Alpia sepertinya nampak marah-marah ya. Next ada dari Marsha 1509, numpang lapak kakak ya, ketika ras terkuat di muka bumi turun tangan gak bakalan lolos lu. Wong dia sen kiri belok kanan aja terus kesenggol, tetap aja yang nyenggol yang salah. Semangat mama, jangan biarkan tanah kita dimasuki sama orang asing secara bebas. Kita ke KL aja harus pakai visa. Ini masuk aja katanya. Next ada Nugroho. Malam Balvi Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Menurut gua nih Pak Mahfud MD harus bertemu dengan pihak UNHCR ini deh. Salamnya 3P aja deh buat yang punya lapak Nyumbang dan Abu. Next ada dari Jejak Anak Kos, ikut nimbrung di sini ya. Warga Rohingya itu definisi dikasih hati minta tinja. Aduh, bau BTW dong. di sebelah Mamang juga calon emak-emak. Jadi sebelum cakra mama menguasai Nyonyo harus Mamang baik-baikin. Takut ngamuk. Iya, sebelum Nyonya berevolusi jadi mama barbar gitu, aku harus baik-baikin aja gitu, tolonglah. Nextnya Vice Cycling ya, ikutan komen ke Alvia dari awal. Pak Jokowi udah menolak pengungsi Rohingya tapi di demo oleh ormas dan bisa dibaca sendiri. Padahal sebenarnya mereka tahu cuma tutup mata dan dijadikan sebagai tameng politik ya. Sekarang mereka kagak ada suaranya, cuci tangan udah pasti. Gue usul supaya pengungsi Rohingya ditempatin di rumah kader. Suruh tinggal di rumah anggota, main cair aja. Ya bener, tolonglah. Next ya Zaihadi Sabar, numpang lapak ke Alvia, selalu sama power of emak-emak. Salam dari Malaysia Nyomang. Ini mungkin tren terkini, penjajahan paket hemat tanpa senjata. Harap warga setempat bersatu menolak kedatangan mereka. Tuh, dari Malaysia loh, ngingetin mulu loh penonton kita, Santu People kita dari Malaysia banyak banget yang ngingetin. Nextnya Stevi Indarti, numpang ya. Emang gak ada lawan di dunia ini kalau ras terkuat udah bertindak ya. Mahfud
MD pun mulai bergerak. Semoga permasalahannya cepat selesai dan gak ada orang luar yang mengganggu kedaulatan negeri Konoha. Buat kalian yang masih pro dengan Rohingya, apa kalian sudah menonton sejarah etnis ini? Gampang banget, lak-lakan kalian bilang udah tolongin aja, kasihan mereka. Tonton dulu sejarahnya dan lihat jejak digital mereka. Apa yang udah mereka perbuat di negeri di mana mereka diungsikan. Asal ngomong aja itu mulut, katanya Maya. Gak ada juga kalian mau bantu. Taunya ngomong aja. Minimal lihat kondisi negara sendiri deh. Dengan perekonomian kita yang sekarang, mampu gak menampung mereka-mereka UNHCR juga. Sebelum kalian kirim pengungsi Rohingya, riset dulu negara di mana mereka akan diungsikan. Apakah termasuk negara makmur, maju, atau negara berkembang. Gak lihat apa negeri Konoha ini masih sibuk benahi permasalahan yang ada. Ditambah lagi dengan masalah orang-orang dari lo. Asal main kirim pengungsi dikira paket COD, bisa bayar keluar duit terus diterima. Mana tebel banget telinganya, nggak mau denger keluhan warga setempat. Sorry kepanjangan nyomang, emosi aku, maklum calon emak-emak. Wah, mantap ini. Sudah terlihat tanda-tanda kebarbarannya. Nextnya ada dari Bapak Dokter yang emosi lagi dengan sarkas. Aku suka nih. Firman Syawildan, boleh nggak nih sejulit ini ya? Mereka kan nggak ada rumah dan sekarang di pengungsian ya. Tapi populasi mereka tambah membludak. Apakah mereka berkembang biak dengan cara membelah diri? Kalau enggak, Rohingyanya di mana ya? Masa iya di tengah-tengah perkumpulan gitu? Mungkin bareng-bareng gitu, ada janjian gitu. Udahlah, kasih aja peta ke Frontera. Frontera game di Ragnarok di mana lagunya kita pakai. Kepada pemimpin orang Rohingya ya, biar mereka berlayar ke sana. Toko Bikini Bottom juga boleh biar bersahabat dengan Patrick Dang Pombob gitu. Kapan channel? Numpang lepak lama nggak komen-komen gegara sempat bosen sama kasus Jess. Setuju banget kok ya, mereka bisa banyak gitu anak-anak kecilnya. Terus cara lahirannya juga gimana? Cara tradisional mungkin ya. Lihat mbak-mbak UNHCR-nya kok pengen berkata kasar. Kim Boyong kalau di Korean artis mirip Ma Dong Seok. Ya betul. Betul. Nextnya ada dari Novi RV. Thanks Rada Santuy. Mang jadiin 3 topi mangkok aja. Itu karyawan magangnya si Abu dipakein topi, dia tidak mau. Tidak bisa diandalkan. Diginiin aja dia kayak nggak mau tuh. Apalagi ada sesuatu di kepalanya. Biasa ya. Nextnya dari Helsinkia. Hahaha gitu doang. Nextnya dari Hendra Wirawan. Numpang lapak ya kak. Saya menemukan sebuah cara mengusir Rohingya, yaitu mengirim mamanya Apeng. Dan Abu lagi dikirim. Pada waktu mamanya Apeng memberikan orang Rohingya, si Abu tugasnya cuma mangap sambil bilang lucu banget. Iya lagi. Teman-teman yang lain bakal kena mental dan nangis minta diungsikan ke negara lain, takut jadi lepek dan bau jigong. Ini aku setuju banget. Tapi jangan ini. Jadi kayak harus ada di satu ruangan tertutup yang nggak boleh kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Jadi Abu gitu. Bau. Rasakan sendiri aromanya. Tolonglah, kreatif banget, suka aku. Nextnya Sun Q. Numpang komen ya kakak Novi. Aku aja ngambek 3 hari kagak makan druilah. Lemes amat katanya. Ujung-ujungnya makan Indomie 3 bungkus belum dicek. Belum dicolek kenyang ya. Lah ini si Otong 15 hari bilang kagak makan, emang boleh sesetrong itu. Saya terus ya Nyomang dan Mas Abu. Rajin-rajin biar cepet karyawan tetap. Semoga kita cepet dikasih ponakan online sama saingan Cipung dan Aminah. Amin. Next ada dari Ratna Pandawa. UNHCR tidak akan berani memfasilitasi warga Rohingya jika tidak ada oknum pejabat tinggi yang menjadi pendukungnya. Pasti pakai jalur uang semua tuh, suap kanan kiri. Makanya bisa berani UNHCR masukkan warga Rohingya. Ayo para calon presiden tunjukkan aksinya usir warga Rohingya. Pasti dapat dukungan politik. Usut tuntas oknum yang terlibat UNHCR, bubarkan. Hanya penting kepentingan pribadi. Curiga wali kota ini ada kong kali kong. Nah lo, yuk dibongkar yuk. Nextnya dari Herius Dila. Maksud kau gimana sih? Apa pengen? Bahasanya kasar sekali. Tolonglah. Nextnya ada dari, ini kita skip, bisa kecolongan nih. Arifah Keong. Numpang lapak Mbak Novi. Pusing aku berita orang-orang Rohingya sudah nggak bisa berkata karena sudah sebel. Untuk saudara-saudaraku yang terkena erupsi Gunung Marapi ya, turut berduka cita atas musibah ini. Dan untuk saudara Palestina semoga diberikan kemerdekaan secepatnya karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Nah ini nih, ada ini nih Herius nih, barbar banget Anda. Anda mendukung Rohingya, bahasanya seperti itu. Anda 11-12 sama Rohingya berarti lah. Tolonglah. Mayuda Pratama.
Semoga pemerintah tidak mengambil keputusan yang salah ya. Takut kalau sampai terjadi separatisme. Oke, ingat kita juga. juga masih ada kasus KKB. Oke, masyarakat kita juga perlu diperhatikan. Ah, bener banget. Jangan nambah masalah lagi. Bener banget. Dan habis. Tuh dia pas habis pergi. Iya. Gak mau dimak-mak. Tolonglah. Terima kasih. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya Dan Mamang yang tangannya bau jigong si Abu dan juga si Abu yang si lagi Abunya minum sendiri di sana. Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.